teman-teman, selamat datang pada pembelajaran kami hari ini. Dalam video ini, kita akan meningkatkan pengetahuan kita dengan belajar tentang mengevaluasi pembelajaran. Apa sih maksud dari evaluasi pembelajaran itu? Apa pentingnya dalam pembelajaran? Dan kenapa sih kita harus mempelajarinya? Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses mengukur kemampuan siswa. Biasanya proses ini disebut assessment. Dan untuk pertanyaan lainnya, simak video ini ya. Jadi, teman-teman, program belajar mandiri atau biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan adalah langkah untuk menumbuhkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena kualitas pendidikan ini mencerminkan kemajuan dari suatu bangsa tersebut. Nah, jadi kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan mampu berkontribusi dalam membentuk peradaban suatu bangsa. Perlu kita ketahui nih, bahwa kualitas pembelajaran ini saling terkait dengan penilaian, dan mereka ini membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi, kualitas pembelajaran yang efektif ini tercermin dalam kualitas penilaian, dan sebaliknya, kualitas penilaian ini mencerminkan efektivitas pembelajaran. Maka dari itu, pendidik perlu merancang sistem penilaian yang berkelanjutan, dimulai dari awal kegiatan hingga selesai, sebagai bentuk dari umpan balik bagi peserta didik. Oke teman-teman, perlu kita ketahui nih dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, mereka ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar pada sistem penilaiannya. Dalam kurikulum 2013 kemarin, penilaian sumatif dan formatif ini diselenggarakan oleh para pendidik dalam memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik, serta mendeteksi kebutuhan perbaikan secara berkelanjutan. Sedangkan dalam kurikulum merdeka terjadi penguatan pada asesmen formatif dengan menggunakan hasil dari asesmen dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pencapaian dari peserta didik tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke asesmen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asesmen ini diartikan sebagai proses memberikan atau menetapkan nilai kepada suatu objek berdasarkan dengan kriteria tertentu. Jadi perlu kita ketahui nih teman-teman, bahwa penilaian ini sudah memiliki kriteria yang harus dicapai oleh peserta didik. Apabila peserta didik itu sesuai atau mencapai target penilaian tersebut, maka mereka mendapatkan atau mencapai penilaian yang sangat bisa dibilang penilaian mereka itu maksimal. Nah, sedangkan apabila mereka tidak sesuai dengan kriteria penilaian, maka mereka gagal atau tidak maksimal dalam pembelajaran dan ujian. Nah, seperti yang saya bahas tadi, asesmen ini dianggap memiliki nilai yang signifikan apabila siswa tersebut dapat memahami nih pencapaian mereka sejauh ini, serta mereka dapat mengidentifikasikan area yang memerlukan peningkatan. Jadi kesadaran ini bisa mendorong siswa untuk terus berupaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Hal ini tidak hanya membantu dalam memonitor kemajuan belajar, tetapi juga mendorong pendekatan yang lebih terarah dan personal dalam pembelajaran, sehingga potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas asesmen, di mana asesmen ini adalah proses untuk memberikan nilai. Nah, di sini saya akan membahas dua macam asesmen. Yang pertama itu adalah asesmen atau penilaian formatif, yang kedua ini ada asesmen dan penilaian atau penilaian yang sumatif. Oke, yang pertama-tama saya akan membahas tentang asesmen formatif atau penilaian formatif. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih teman-teman bahwa penilaian formatif ini lebih bersifat informal dibandingkan dengan penilaian sumatif. Jadi,
dalam penilaian formatif ini dilakukan penilaian pada awal masa pembelajaran dan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, contoh dari asesmen formatif ini adalah bisa kita lihat dari berbagai kegiatan pembelajaran seperti diskusi kelompok, dialog siswa dengan guru, pertanyaan yang reflektif dalam pembelajaran, pemantauan siswa melalui kegiatan di kelas. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa dalam kegiatan belajar pembelajaran itu, seorang siswa dan guru ini akan melakukan proses umpan balik. Maka dari itu, jika proses umpan balik ini bisa didapatkan kekurangan atau hal apapun, maka seorang guru ini dapat memberikan masukan kepada siswa untuk memperbaiki proses belajar dari siswa tersebut. Nah, asesmen formatif ini juga memiliki landasan teman-teman. Nah, landasan dari asesmen formatif ini adalah memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka dalam menyadari kesenjangan yang ada dalam tujuan pembelajaran mereka. Oke, teman-teman, dalam proses pembelajaran ini, guru harus mengetahui karakteristik dari umpan balik yang harus mereka berikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama ini ada guru konsentrasi pada isu-isu utama dari kinerja saat itu yang relevan dengan kriteria penilaian. Jadi, guru itu harus fokus pada kriteria penilaian yang ingin dicapai dari siswa. Yang kedua ini, guru membuat umpan balik yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja selanjutnya. Jadi, guru ini harus melakukan peningkatan pekerjaan dan untuk mencapai standar yang lebih tinggi. Yang ketiga ini, guru bersikap objektif. Jadi, guru ini tidak memasukkan bahasa emosional dalam kegiatan belajar pembelajaran, dan guru ini harus fokus pada tugas dan cara belajar, bagaimana cara peserta didik itu belajar, bukan pada orangnya spesifik. Jadi seorang guru itu tidak boleh memihak dari peserta didik. Oke, setelah membahas asesmen formatif tadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan asesmen sumatif. Penilaian sumatif atau asesmen sumatif adalah kegiatan penilaian yang dilakukan pada akhir periode atau masa pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini adalah metode evaluasi yang diterapkan setelah sebuah modul pembelajaran atau program pembelajaran itu tercapai atau selesai sepenuhnya. Nah, tujuan dari asesmen ini adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kemajuan peserta didik melalui pengklasifikasian dan penghargaan berdasarkan prestasi mereka di akhir periode pembelajaran. Asesmen sumatif ini mereka tidak berkontribusi langsung pada proses pembelajaran itu. Nah, melainkan hasil dari asesmen ini memiliki pengaruh pada pemahaman akhir dan pencapaian peserta didik. Jadi penilaian ini diorganisir dengan cermat untuk merefleksikan secara akurat semua pencapaian yang telah diraih oleh peserta didik selama program pembelajaran, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kompetensi mereka. Jadi, asesmen sumatif ini tidak dapat mempengaruhi kegiatan belajar dan mengajar kita selama satu periode pembelajaran, tetapi bisa kita lakukan evaluasi pada semester selanjutnya. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa digunakannya penilaian formatif ini supaya guru dapat mengetahui tingkat pemahaman dari siswa dan dapat mengumpulkan informasi penting tentang kemajuan pembelajaran serta dapat mengadaptasi strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Dan penilaian formatif ini berlangsung secara kontinu selama proses pembelajaran dan bertujuan untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar mereka. Dan di sisi lain terdapat asesmen sumatif yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan dari pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran dan bisa juga dilakukan sekaligus untuk beberapa tujuan pembelajaran.